Selamat pagi, siang, sore, malam, Ibu Eva dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang terapi gen. Di sini saya akan menjelaskan definisi terapi gen. Penyakit kanker disebabkan oleh perubahan pada gen yang mengontrol cara sel tubuh berfungsi, terutama dalam pertumbuhan dan membelah diri. Perubahan ini dapat membuat sel tubuh tidak normal, tidak terkendali, dan menjadi kanker yang merusak sel tubuh sehat. Maka dari itu, terciptalah terapi gen untuk membantu menghambat perkembangan sel-sel kanker. Jika gen mengalami kerusakan, maka gen tersebut tidak bisa bekerja dengan baik. Hal ini bisa mengakibatkan sel dalam tubuh tidak terkendali dan menyebabkan kanker. Terapi gen menggantikan gen yang rusak atau menambahkan gen baru untuk mengobati penyakit yang diderita dan meningkatkan kemampuan tubuh dalam melawan penyakit tersebut. Selain dilakukan untuk terapi kanker, terapi gen juga diberikan untuk mengatasi penyakit lainnya seperti cystic fibrosis, penyakit jantung, diabetes, hemofilia, dan AIDS. Terapi gen adalah suatu teknik terapi yang digunakan untuk memperbaiki gen-gen mutan atau abnormal yang bertanggung jawab terhadap terjadinya suatu penyakit. Pada awalnya, terapi gen digunakan untuk mengobati penyakit keturunan atau genetik yang terjadi karena mutasi pada suatu gen seperti penyakit fibrosis sistik. Selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip dasar dari terapi gen. Yang pertama ada insersi gen yang normal pada lokasi yang tidak spesifik di dalam genom. Biasanya untuk menggantikan gen yang tidak berfungsi dan prinsip umum yang paling sering digunakan. Yang kedua ada gen abnormal dihilangkan dari genom individu dan digantikan oleh gen yang normal. Homologous recombination. Yang ketiga ada gen abnormal diperbaiki melalui cara selective revenge mutation, mengubah regulasi atau pengaturan gen tertentu. Metode-metode terapi gen. 1. Mengganti gen yang mengalami mutasi. 2. Memperbaiki gen yang mengalami mutasi. 3. Membuat sistem imun mengenali sel yang sakit. Untuk prosedur terapi gen, sampel darah atau sumsum tulang belakang pasien akan diambil. Dan di laboratorium, sampel tersebut akan digunakan pada virus atau vektor lain yang mengandung materi genetik tertentu. Ketika vektor sudah masuk ke dalam sel, sel tersebut akan disuntikan kembali ke jaringan tubuh atau pembuluh darah pasien. Vektor tersebut sudah mengandung materi genetik yang diperlukan untuk terapi gen. Ada beberapa resiko komplikasi terapi gen. Pertama, reaksi sistem imun yang tidak diinginkan. Sistem imun tubuh dapat menganggap virus yang dimasukkan sebagai ancaman dan malah menyerangnya. Kedua, virus menyerang sel yang salah. Karena dapat menyerang lebih dari satu sel, ada kemungkinan virus menyerang sel lain yang sehat. 3. Infeksi yang disebabkan oleh virus. Ada kemungkinan virus memicu infeksi tubuh dan menimbulkan penyakit. 4. Kemungkinan terbentuknya tumor. Bila gen baru dimasukkan ke dalam DNA yang salah, tumor bisa saja terbentuk. 5. Potensi untuk infeksi atau reaksi sistem kekebalan. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. 3. Membuat sistem imun